Update terbaru iklan GMV Max Shopee. Ini adalah video kedua dari seri sebelumnya di mana kita akan memantau bagaimana setelah iklan GMV Max ada perubahan. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton video pertamanya bisa nonton di link ini ya, supaya teman-teman bisa dapat videonya secara utuh dari awal ketika ini perubahan baru mulai sampai sekarang. Kita akan bahas setelah perubahan ini berjalan. Saksikan video ini. Halo, selamat datang kembali di channel Sugeng Wibowo, channel yang akan memberikan inspirasi baru untuk jualan onlinemu. Nah, ini adalah video seri kedua dari iklan GMV Max Shopee, di mana per 7 Mei kemarin ada perubahan. Nah, sebelum kita akan bahas secara teknis dan kita lihat di laptop apa yang terjadi, perubahannya seperti apa, saya kembali akan menegaskan bahwa ketika terjadi perubahan, ada bagian yang tidak bisa kita intervensi atau tidak bisa kita rubah, yaitu adalah dari sistem internal Shopee. Tapi tetap ada bagian-bagian yang masih dalam kontrol kita, seperti di video sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, bagi yang bingung apa sih perubahannya, kenapa nih kok dibahas terus, mungkin teman-teman juga lihat banyak sekali trainer yang membahas dan para seller yang juga membuat edukasi tentang hal ini. Nah, simpelnya perubahannya adalah seperti ini teman-teman. Nah, seperti di layar ya, teman-teman bisa lihat sekarang ini ketika berbicara tentang perhitungan hasil dari iklan, maka ada parameter tambahan di mana iklan tersebut akan dihitung dari jumlah penayangan. Nah, ini yang banyak pada miss di sini. Banyak yang merasa, waduh, ketika iklan jumlah penayangannya dihitung, pasti iklannya mahal sekali. Padahal di sini kita harus lihat dulu datanya. Dan poinnya adalah kalau dulu kita ini dihitung dari biaya per klik. Nah, sekarang ditambah dari biaya per penayangan. Apakah biayanya selalu lebih mahal? Belum tentu. Kita harus cek dulu. Walaupun pada bilang, ya pasti lebih mahal dong, Wong. Dulu bayar per klik, sekarang tayang aja bayar. Nah, kita semua tahu bahwa cara main Shopee tidak serta-merta seperti itu. Jadi biaya klik 1000, penayangan 1000, kan nggak seperti itu. Jadi belum tentu lebih mahal. Tapi teman-teman pahami dulu, seperti ini ya. Sekarang ini setiap penayangan yang kemudian terjadi order maka akan dihitung sebagai omset dari iklan. Nah, tetapi di sini yang membedakan ya cara perhitungannya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, contoh nih, ada iklan yang nongol 1 hari. Kemudian iklan itu dilihat oleh konsumen. Dan konsumen tersebut membeli produk tersebut beserta dengan produk lain. Jadi anggap aja produk A yang tadi muncul, dia lihat produk A, dia senang, kemudian dia beli, ternyata belinya produk A dan produk B, jadi beli 2. Nah, dalam perhitungan dashboard iklan, nantinya yang dihitung sebagai omset dari iklan hanyalah produk A, karena dia tidak lihat produk B. Sedangkan kalau yang sebelumnya, ketika berbicara tentang klik, dalam 7 hari, kalau konsumen itu misal klik hari ini, kemudian dalam rentang 7 hari ke depan, dia membeli produk A maupun membeli produk A dan B, maka semuanya dihitung sebagai omset dari iklan. Nah, jadi perbedaannya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau dulu perhitungannya hanya ketika diklik, ada waktu 7 hari, nanti masuk dalam dashboard iklan atau tidak, sekarang per hari. Dalam konteks penayangan. Tapi kalau sudah penayangannya lebih dari 1 hari dan kemudian nantinya itu terjadi penjualan, masuknya tetap diklik. Jadi ada 2. Jadi Shopee sekarang menilainya tingkat keberhasilan iklan ini dari 2 parameter, dari jumlah tayang maupun dari jumlah klik. Seperti yang kita lihat ya di ketentuan ini. Nah, di sini sebenarnya sudah dijelaskan secara detail ya teman-teman dan jelas. Kapan iklan itu dihitung, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Shopee pun juga memiliki pengaman sehingga tidak serta-merta nongol terus itu bayar terus. Mereka pun juga punya pengaman. Tapi sekali lagi ini hanya yang tertulis, kita tidak tahu prakteknya gimana. Yang bisa kita lakuin nanti hanyalah evaluasi hasilnya. Tapi teman-teman bisa pastikan di sini Shopee memberikan edukasi bahwa dia juga nggak ngawur. Nggak kemudian satu orang lihat berkali-kali dihitung ratusan kali. Kalau satu orang di sini kita bisa lihat ya, penayangannya ya sudah lihat sekali, tapi kemudian dia lihat di halaman yang sama, maka dihitung hanya 1 kali penayangan. Nah, juga di sini kita bisa lihat poin pentingnya ya nih. Biaya iklan
Atribusi klik 7 hari tetap sama dan tanpa perubahan. Ini poin yang pertama. Jadi tetap seperti dulu pakai klik. Kemudian di sini atribusi tampilan 1 hari kini ditambahkan khusus untuk iklan produk GMV Max. Ada tambahan dari tampilan. Jadi poinnya 2 ya teman-teman ya. Ada per klik, ada per penayangan. Nah, sekarang kita langsung lihat apa yang sudah terjadi. Sekarang saya ini membuat video ini tanggal 16 Mei pagi hari. Jadi kita akan lihat datanya aja untuk sampai kemarin ya, per tanggal 15. Nah, kalau teman-teman lihat sampai saat ini tampilan dashboard iklan belum ada yang menunjukkan langsung biaya pertampilannya itu berapa. Dan kemarin terakhir sebelum fitur ini launching, kan kita sebagai seller mentor diajak nih meeting dengan Shopee dulu, diinfokan bahwa akan ada perubahan seperti ini. Nah, ada salah satu yang bertanya apakah akan diberitahu secara pasti biaya per tampil. Sampai saat ini Shopee belum membuka hal itu atau belum memberikan fasilitas dalam dashboard yang kita bisa mengetahui berapa sih sebenarnya biaya per tampilnya. Nah, karena belum diketahui, kita sekarang di sini masih akan tetap fokus lihat dari sisi tampilan before afternya saja. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ini adalah data tanggal 1 sampai 6 Mei karena fitur ini perubahannya berlaku mulai 7 Mei. Kita bisa lihat di sini yang melihat ada 887, jumlah kliknya 32.200 dengan biaya iklannya adalah 4 juta. Nah, sekarang langsung kita hitung aja biaya per kliknya berapa ya jadinya ya. 4 juta dibagi dengan 32.200. Nah, kalau kita lihat dari data dashboard tanggal 1 sampai 6, biaya per kliknya 124. Kemudian di sini kita bisa lihat juga, kalau kita lihat saat ini data dari tanggal 7 sampai tanggal 15 Mei. Di sini didapatkan biaya iklannya 5.400 ya. 5.400 dibagi dengan jumlah kliknya 50.900. Nah, biaya per kliknya 106. Kalau dilihat secara sekilas malah lebih murah. Biaya per kliknya 106. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa ketika kita ngomong jumlah iklan dilihatnya di sini adalah 1,4 juta. Lebih banyak ya, karena apa? Harinya lebih banyak. Sekarang coba kita hitung nih, jumlah dilihatnya bertambah atau enggak? Ini kan 6 hari ya. 6 hari berarti 887. Iya, kita lihat dari jumlah iklan dilihat 887.000 dibagi 6 hari. Berarti 147.833 per harinya untuk jumlah tayangan. Nah, ini sekarang dari tanggal 7 sampai 15, berarti berapa hari ya? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wah, berarti 9 hari. 9 hari ini 1.400.000 yang lihat. Kita lihat lagi. 1.400.000 dibagi 9 hari. 155.000 per harinya. Jadi memang ada kenaikan jumlah iklan dilihat. Nah, ini adalah efek dari perubahan itu, di mana ketika jumlah view pun dihitung, maka otomatis sistem akan memaksimalkan jumlah view kita. Iklan kita dinongolkan di lebih banyak tempat. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau tadi kita lihat biaya per kliknya terkesannya lebih murah ya. Yang tadi 124 per klik, yang di sini 106. Nah, yang kita sekali lagi tidak pernah tahu biaya dilihatnya itu berapa, biaya per view-nya itu berapa. Nah, tapi sebenarnya saya ingin memberikan satu gambaran yang mungkin teman-teman lebih simpel aja. Boleh kalau teman-teman mau ngulik biaya per view-nya itu berapa, nanti teman-teman juga bisa hitung. Contoh aja, dari rata-rata sebelumnya kita bisa mengetahui itu jumlah kliknya itu rata-rata berapa. Kemudian teman-teman nanti bisa kurangkan aja. Misal nih rata-rata jumlah kliknya itu sehari adalah 1.000. Nah, contoh di sini ada 9 hari berarti hanya 9.000. Jadi mungkin sisanya itu adalah dari view yang sekarang ini sudah berjalan. Nah, Anda tinggal kalikan aja. Contoh kalau 9.000 biaya per kliknya kemarin 125, ya tinggal dikalikan sisanya itu adalah biaya view-nya. Ya, Anda bisa hitung secara kasar seperti itu. Tapi saya tidak akan membahas perhitungannya biaya per view-nya berapa. Karena itu nanti akan bersifat dinamis ya pastinya ya. Mungkin sekarang masih murah karena masih awal-awal, masih testing. Nantinya kalau sudah berjalan barangkali bisa lebih mahal karena persaingan makin ketat. Nah, tapi sekali lagi teman-teman, yang teman-teman bisa fokuskan adalah apakah dari biaya iklan ini
sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan target Anda, sesuai dengan budget di toko Anda sendiri. Hasil ROAS-nya itu sesuai atau enggak? Sebenarnya kan sesimpel itu ya. Ketika kita ngiklan, kita tidak pernah tahu produk kita dimunculkan di mana saja karena itu semua sistem. Kita juga tidak bisa kontrol. Dengan Shopee, aku pengen per kliknya Rp50. Kalau di tempat yang potensi terjualnya gede, dapat omset gede, berani aku per kliknya 1.000 kan nggak bisa. Semuanya diatur sistem. Jadi teman-teman sekali lagi kontrol aja di sini ROAS-nya ini udah sesuai belum? Hasil iklanmu udah sesuai belum? Dan yang lebih penting adalah evaluasi iklanmu. Dibandingkan teman-teman bingung, mikir, aduh ini tuh sekarang biaya per view, ada tambahan biaya ini pasti mahal. Kan belum tentu teman-teman. Kalau biaya iklanmu lebih tinggi katakan, tapi omsetmu naik, ya bagus loh. Karena ujung-ujungnya ketika kita ngiklan kan kita cari omset. Jadi ketika teman-teman ada hal yang memang tidak bisa dikontrol, tidak usah terlalu diributkan, tidak usah terlalu bingung. Yang penting teman-teman evaluasi aja hasilnya. Nggak cocok, gampang. Teman-teman tinggal matikan iklannya, kurangi budgetmu. Kalau memang dirasa organikmu lebih bagus, boleh. Jadi juga tidak melulu harus semua produk diiklankan. Bahaya, kalau semua produk diiklankan, semuanya kena biaya. Kan ini yang dikenakan biaya hanyalah produk yang diiklankan. Contoh ya, di tokomu sekarang produkmu ada 50, yang diiklanin 10, berarti kan yang berpotensi terkena biaya 10, yang 40 ada kemungkinan masih dari organik, atau mungkin dari konten, dari live, masih banyak sumber lainnya yang bisa membawa pengunjung masuk ke tokomu. Nah, teman-teman jangan lupa ya, yang lebih penting adalah di sini, apa yang teman-teman sudah jalankan, ini adalah tampilan dari dashboard iklan ya. Saya tidak akan membahasnya di video ini karena nanti akan ada di video lain karena cukup panjang pembahasan. Tapi teman-teman sekali lagi, teman-teman iklan yang sudah berjalan, teman-teman bisa evaluasi. Ini adalah 3 poin. Kembali saya selalu mengingatkan ada hal-hal yang masih di ranah kita, yaitu adalah modal harian. Teman-teman mau budget setiap produk itu berapa? ROAS-nya itu targetmu berapa? Setiap produk mungkin bisa beda-beda. Kalau memang HPP-nya berbeda-beda, atau teman-teman sendiri memang menggunakan cara Anda mau menganalisa per produk. Tapi ada juga yang menggunakan analisa rata-rata. Oke lah, produk ini mungkin ROAS-nya hanya bisa 10. Produk yang selanjutnya ROAS-nya hanya bisa 5. Karena mungkin dalam tier harga di toko kan bisa beda-beda. Kemudian dipukul rata-rata, ya sudah, target ROAS-ku di angka 8. Nah, itu bebas. Teman-teman banyak metode untuk melakukan itu. Dan di sini ada akselerasi performa. Anda mau nyalakan atau enggak? Kalau dinyalakan, contoh Anda tadi setting ROAS-nya di angka 8. Ada potensi ROAS-mu akan jadi 6 atau 7 karena memang diturunkan plus minus 20%. Juga jangan lupa di sini teman-teman belajar yang namanya proteksi ROAS karena di sana ada peluang kemungkinan teman-teman dapat cashback dari biaya iklan Anda. Lumayan untuk nambah-nambah. Walaupun peraturannya ini akan selalu berubah-ubah, sekali lagi sistem juga nggak mau rugi. Dia maunya win-win solution atau kalau bisa pun mereka lebih untung sedikit, ya kan? Nah, jadi pastinya proteksi ROAS ini kalau teman-teman ikuti dari awal sampai sekarang peraturannya juga berubah-ubah. Nah, di sini teman-teman bisa evaluasi. Sekali lagi iklan ini hanya alat bantu. Teman-teman jangan terpatok dengan ada perubahan ini dan merasa bingung dan merasa takut untuk beriklan. Karena nyatanya kalau teman-teman lihat dari sini, dari data ini ROAS-nya mirip-mirip teman-teman ya. ROAS-nya mirip-mirip ya. Di sini kita bisa lihat dari dashboard iklan ini ROAS-nya 18. Kalau yang di sini ROAS-nya pun sama di angka 18. Mirip-mirip. Walaupun nanti teman-teman ngerasa, ya benar ini mirip, ini datanya belum tentu valid. Benar. Kita sekali lagi tidak bisa detail banget kalau kita nggak tahu itu view-nya di mana. View-nya itu diklik beneran atau enggak juga nggak tahu kok kita. Tapi paling enggak teman-teman tahu, yang penting Anda keluar duit berapa, dapat omset berapa. Itu sudah yang paling basic. Karena kita iklan, kita ngeluarin biaya. Nah, dari sini teman-teman kita bisa lihat dari perubahan yang terjadi. Sudah dari tanggal 7 sampai tanggal 15. Sebenarnya saya rasa kalau dari biaya per kliknya ini malah ada kemungkinan turun untuk toko ini. Mungkin di toko teman-teman bisa beda. Dari jumlah dilihat pasti naik. Dari hasil ROAS sejauh ini untuk toko ini, mungkin toko lain bisa beda, masih stabil. Dan saya rasa ketika hasilnya masih seperti ini, saya merasa berarti ini sampai saat ini hanyalah perubahan dari internal Shopee sendiri untuk memberikan gambaran dari seberapa efektif iklanmu. Jadi dia ngerasa kalau dilihat itu harusnya pun potensi penjualan dia pengen itu dimasukkan sebagai data. Jadi memang terkesan nanti datanya di sini kemungkinan besar ROAS-mu itu nanti ada kemungkinan akan bisa turun. Harusnya ya, karena kan view-nya lebih banyak itu dihitung, kliknya lebih banyak, proteksi ROAS-nya pun sekarang ketentuannya
diturunkan lagi, tidak seperti sebelumnya apa yang diproteksi untuk kita. Tapi teman-teman nggak usah bingung hal itu. Anda pakai cara paling simpel, Anda keluar duit berapa, dapat unsur berapa. Kalau ada pengeluaran di sini, ya, yang memang memberatkan, yang memang membuat boros dan tidak maksimal, Anda evaluasi. Sesimpel itu aja. Ya, semoga video ini bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang mungkin masih bingung perubahannya itu seperti apa sih, apakah akan berefek ke depannya atau tidak. Dan nantinya sama, saya tetap akan pantau kalau ada hal yang memang akan saya bagikan. Wah, ternyata perubahannya seperti ini nih. Wah, ternyata ada hal yang positif dari perubahan ini. Nah, nanti saya akan buat videonya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.